Bandung, malam itu dingin. Angin menggerayangi dedaunan di sepanjang jalan Braga, menyelinap masuk ke sela-sela jaket orang-orang yang masih saja berjalan di trotoar basah. Lampu-lampu kafe temaram, seolah mengajak siapa saja untuk singgah. Untuk lupa sejenak, Ferdi, 23 tahun, duduk sendirian di sudut sebuah coffee shop kecil. Kopi hitam di depannya hampir dingin. Pandangannya kosong, matanya lelah, entah oleh pekerjaan atau oleh hidup itu sendiri. Dia tak sedang menunggu siapa-siapa. Dia hanya butuh ada teman. Saat itulah Mahmud masuk. Tinggi, berkulit coklat, rambut ikal yang sedikit berantakan karena hujan rintik. Ada sesuatu dalam cara Mahmud memandang dunia, seolah dunia ini belum pernah berhasil benar-benar menjatuhkannya. Mereka bertukar pandang sekilas, hanya beberapa detik. Tapi kadang beberapa detik cukup untuk mengubah seluruh arah malam seseorang. Mahmud tersenyum kecil, lalu memesan kopi. Entah dorongan apa, atau mungkin sekadar hasrat untuk tidak lagi merasa sendiri. Ferdi berdiri dan menghampirinya. "Kamu sendirian?" Suara Ferdi nyaris tak terdengar di antara gemerisik hujan di luar. Mahmud mengangguk, tersenyum lebih lebar. "Sepertinya sampai kamu datang." Mereka tertawa kecil, canggung, tapi hangat. Obrolan itu tumbuh dengan alami. Tentang musik, tentang mimpi yang pernah besar lalu mengecil, tentang perantauan, tentang bagaimana dinginnya Bandung di bulan April ini. Tak ada pertanyaan-pertanyaan berat, tak ada pertanyaan tentang masa lalu, atau tentang besok. Malam itu, hanya ada mereka berdua, di meja kecil. Di antara bau kopi dan lagu-lagu akustik yang mengalir pelan, waktu berjalan seperti air. Tanpa sadar, kafe mulai sepi. Lampu-lampu mulai dipadamkan perlahan. "Aku harus pulang," kata Mahmud ragu. Ferdi menggigit bibirnya. Ada rasa takut ditinggalkan, takut kembali ke sepi. "Kamu mau?" Suara Ferdi tercekat. "Mau lanjut ngobrol di tempatku?" Sebuah undangan tanpa janji, tanpa keharusan. Mahmud menatap Ferdi lama sekali. Ada keraguan di matanya, ada juga rasa ingin tahu. Dan akhirnya ada senyuman kecil yang berarti, "Ya." Apartemen Ferdi mungil. Dindingnya penuh poster-poster tua. Hujan makin deras di luar, menghapus suara dunia. Di dalam, keheningan terasa lebih kental daripada kata-kata. Mereka duduk di sofa. Jarak di antara mereka terlalu sempit untuk sekadar teman, tapi terlalu lebar untuk orang yang saling menginginkan. Mahmud menyentuh tangan Ferdi duluan. Ringan, seolah meminta izin. Ferdi membalas dengan menggenggamnya erat, seolah takut semua ini hanya mimpi. Lalu ciuman pertama itu datang. Canggung, gemetar, tapi penuh rasa. Tidak ada kata-kata. Tubuh mereka saling mencari, saling berbagi kehangatan yang sudah lama hilang. Malam itu, mereka jatuh, bukan ke dalam cinta, tapi ke dalam satu kebutuhan yang sama. Untuk merasa hidup, untuk merasa diinginkan, untuk merasa ada. Matahari pagi merayap masuk lewat sela-sela tirai. Ferdi membuka matanya perlahan. Mahmud masih di sana, terbaring di sampingnya, bernafas tenang. Untuk sesaat, Ferdi membiarkan dirinya percaya bahwa mungkin ini bisa lebih dari sekadar satu malam. Tapi dunia nyata terlalu cepat menuntut. Mahmud bangun, mengenakan bajunya dalam diam. "Tak ada kita ketemu lagi. Tak ada apa kamu mau sarapan dulu." Hanya tatapan mata yang berkata, "Terima kasih dan selamat tinggal." Ferdi mengangguk. Tak berusaha menahan, tak berusaha mengubah apapun. Karena kadang, satu malam cukup. Cukup untuk mengisi ruang kosong di dada. Cukup untuk membuatmu percaya bahwa kamu masih bisa dicintai. Walau hanya sebentar. Pintu tertutup dengan lembut. Ferdi tersenyum kecil. Bukan senyuman bahagia, tapi juga bukan kesedihan. Lebih seperti penerimaan. Di luar, Bandung masih basah, dan hidup seperti biasa terus berjalan.